Saya Nunung Sugiyarti, salah satu pengajar manajemen perkantoran dan layanan bisnis dari SMKN Negeri 1 Geger Madiun. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang pengelolaan arsip. Video demonstrasi ini saya buat sebagai salah satu tugas dari kegiatan upskilling dan reskilling tahun 2024 yang saya ikuti. Selamat menyaksikan. Setelah kita menghadap pimpinan, kita melakukan pengecekan email apakah ada surat yang masuk atau tidak. Untuk surat-surat yang masuk itu biasanya masih berwarna hitam apabila belum kita buka. Pada waktu kita ingin membuka surat ini, kita klik alamatnya. Setelah itu kita lihat di sini masalah surat penawaran kerjasama. Kemudian kita download suratnya. Setelah kita download, kita buka surat itu. Kemudian kita lakukan pencetakan surat. Setelah kita download surat ini, kemudian kita cetak. Kita pilih jenis printernya Epson L31150. Kita cetak. Kopinya kita cetak 1 kali, kemudian kita tekan print. Setelah surat kita terima, maka surat kita catat ke dalam buku agenda. Untuk buku agenda yang saya pakai saat ini adalah buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal adalah buku agenda yang mencatat surat masuk dan surat keluar menjadi satu. Untuk kolom buku agenda sendiri ada nomor, tanggal. Tanggal yang pertama ini adalah tanggal kita mencatat di buku agenda. Di sini saya beri jeda 2 hari dari tanggal surat. Kemudian ada kolom MK. MK ini artinya masuk atau keluar. Surat masuk kita beri kode M, surat keluar kita beri kode K. Kemudian ada kolom surat. Kolom surat ini ada 2, nomor dan tanggal. Nomor untuk nomor surat, tanggal untuk tanggal surat. Kemudian untuk kolom dari atau kepada, ini kolom dari kita pakai jika yang kita catat adalah surat masuk. Yang kita masukkan adalah kop suratnya. Sedangkan untuk kolom kepada itu kita pakai jika kita mencatat surat keluar. Yang kita catat adalah alamat dalam atau kepada siapa surat itu akan dikirim. Kemudian ada kolom isi ringkas. Isi ringkas ini bisa kita lihat di perihal surat. Setelah itu ada kolom keterangan. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang belum ada di kolom sebelumnya. Ini saya contohkan, ada surat dari Lilik Furniture Malang yang perihalnya tentang penawaran furnitur kantor. Di situ ada tambahan 1 lembar brosur. Maka di kolom keterangan saya tulis 1 lembar brosur. Setelah surat masuk kita catat di buku agenda, maka surat masuk ini akan kita hadapkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Pada waktu memberikan kepada pimpinan, surat masuk ini dilampiri dengan lembar disposisi. Lembar disposisi adalah suatu lembar yang digunakan oleh pimpinan untuk menuliskan tindak lanjut dari surat yang diterima dan kepada siapa surat itu akan diteruskan atau ditangani setelah dari pimpinan. Lembar disposisi terdiri dari asal surat,
diterima oleh perusahaan tanggal berapa, nomor agenda, nomor surat, tanggal surat, isi ringkas, dan sifat dari surat. Sifat dari surat itu ada 3, sangat segera, segera, dan rahasia. Yang dilampiri dengan lembar disposisi adalah untuk surat-surat yang sangat segera dan segera. Sedangkan untuk surat rahasia ini biasanya yang membuka adalah nama yang tercantum pada surat. Sekretaris tidak diperkenankan untuk membuka surat dengan sifat rahasia. Kemudian ada isi ringkas. Kemudian ada diteruskan kepada siapa, biasanya ini berkaitan dengan perihal surat. Kemudian ada tindakan yang harus diambil. Kebetulan ini adalah untuk diproses lebih lanjut. Untuk kolom catatan ini yang mengisi adalah pimpinan. Untuk surat itu dicek dan kemudian ditindaklanjuti. Lembar disposisi ini kita taruh di atas surat masuk dan kita berikan kepada pimpinan. Setelah daftar klasifikasi kita buat, sebelum kita masukkan surat ke dalam filing kabinet, untuk memudahkan kita mencari, kita membuat kartu indeks terlebih dahulu. Kartu indeks ini adalah kartu kecil yang berisi judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, serta kode surat. Tujuan dari kartu indeks ini dibuat adalah memudahkan kita dalam menemukan kembali surat di filing kabinet. Jadi semisal kita mau mencari surat dari PT Sun Art Furniture, perihalnya adalah keluhan kesalahan produk, kita bisa melihat di kartu indeks dengan kode PM03.10. Nanti kita langsung menuju ke filing kabinetnya, kita cari filing kabinet dengan kode pemasaran, kemudian di sub masalahnya adalah keluhan pesanan, kemudian masalahnya adalah kesalahan produk. Kita masukkan surat-surat yang ingin kita simpan pengarsipan secara manual di dalam sebuah map Snellheader. Di sini ada warna-warni yang menunjukkan guide folder dari surat. Untuk surat sendiri, surat yang akan kita simpan, kita beri kode, kita tulis kodenya. Kebetulan ini adalah konfirmasi pesanan, kodenya itu di PM02.10. Nanti kita masukkan di laci dengan judul pemasaran, ini konfirmasi pesanan. Setelah kita simpan, kemudian arsip ini kita simpan di lemari arsip. Setelah surat kita terima, maka surat akan kita arsip. Untuk pengarsipan yang memakai digital, di sini saya memakai Microsoft Word. Di sini kita buat satu folder yaitu PT Sugiyati Garment, kemudian ini ada folder untuk menyimpan suratnya. Masalah utamanya ada keuangan, pemasaran, dan umum. Keuangan, sub masalahnya ada anggaran, ada pembayaran. Untuk anggaran, sub masalahnya ada perencanaan anggaran dan laporan anggaran. Surat yang sudah kita terima nanti kita masukkan sesuai dengan kode masalah utama, sub masalah, dan sub masalah.